Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kamu ceritakan di sini akan saya dengarkan dengan baik tanpa menghakimi. Jadi silakan santai saja ya. Sebelumnya bagaimana kabar kamu hari ini? Waalaikumsalam. Jadi kalau saya hari ini baik-baik saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang pada hari ini, sudah mau meluangkan waktu untuk bercerita. Kalau boleh tahu apa sih yang ingin kamu ceritakan pada hari ini? Jadi saya ingin cerita tentang rasa ketidakpercayaan diri saya pada saat saya melakukan presentasi di depan kelas. Baik, terima kasih sudah mau terbuka kepada saya. Saya akan siap mendengarkan. Coba ceritakan dari awal. Seperti apa sih yang biasanya kamu alami saat kamu harus presentasi di dalam kelas? Jadi pada saat giliran saya untuk presentasi, saya selalu merasa takut, dan bahkan sebelum saya presentasi, saya sudah kepikiran terus-menerus, sehingga saya susah untuk tenang dan takut untuk melakukan presentasi. Jadi sehari sebelum kamu melakukan presentasi pun kamu sudah merasa cemas dan juga terbebani ya? Iya Kak, kalau sudah dekat waktu untuk presentasi, jantung saya itu kayak berdebar-debar, tangan saya keringat, dan saya sering merasa tidak siap. Tapi padahal saya ini sudah mempelajari materi presentasi saya sehari sebelum saya melakukan presentasi. Jadi meskipun kamu ini sudah berusaha belajar, tapi rasa takut itu tetap muncul sehingga membuat kamu ini merasa tidak siap untuk melakukan presentasi. Iya Kak, begitu. Apa sih yang biasanya yang paling kamu takutkan saat kamu melakukan presentasi? Jadi pada saat saya presentasi, saya takut berbicara. Takut apabila saya ditanya dosen, saya tidak bisa menjawabnya. Dan juga apabila materi yang saya sampaikan itu teman-teman saya tidak memahaminya, dan teman-teman saya ini menilai saya jelek dalam presentasi. Jadi kamu ini bukan hanya takut berbicara di depan kelas saja saat presentasi, tapi kamu juga takut dinilai negatif oleh orang lainnya. Iya Kak, saya juga sering merasa bahwa teman-teman saya ini sangatlah pintar, lebih pintar dari saya, dan lebih berani dan lancar sekali dalam berbicara dibandingkan dengan saya. Kalau saya bisa memahami bahwa situasi itu membuat kamu tertekan, kamu merasa seolah-olah orang lain itu lebih mampu daripada kamu, sehingga kamu sendiri meragukan diri kamu sendiri. Iya Kak, itu yang saya rasakan selama ini. Kalau boleh tahu, saat berdiri di depan kelas saat kamu presentasi, apa yang biasanya kamu rasakan di dalam diri kamu? Yang saya rasakan itu saya merasa malu, takut, dan seperti ingin cepat-cepat menyelesaikan presentasi saya. Dan kadang juga saya ingin berbicara dengan cepat supaya saya cepat duduk kembali ke tempat duduk saya. Jadi ketika kamu berada di depan kelas saat melakukan presentasi, rasa takut kamu itu membuat kamu tidak nyaman dan ingin segera menghindari situasi tersebut, ingin cepat-cepat selesai melakukan presentasi. Iya Kak. Apakah ada pengalaman tertentu yang membuat kamu merasa kurang percaya diri kamu ini semakin kuat? Ada Kak. Pada waktu itu saya sedang melakukan presentasi, terus dosen saya bertanya kepada saya, tetapi saya tidak bisa menjawabnya. Disitulah teman-teman saya melihat saya dan langsung merasa malu karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Disitulah rasa malu ini sangat berkembang dalam diri saya. Jadi itulah saya kayak tidak
presentasi. Sepertinya pengalaman itu cukup membekas ya buat kamu. Iya Kak, setelah itu saya makin takut saat ingin presentasi. Saya melihat saat kamu menceritakan pengalaman kamu itu, suara kamu jadi lebih pelan dan kamu sedikit merunduk. Apakah kejadian itu memang sangat terasa sampai sekarang? Jadi kejadian itu sangat membuat saya merasa malu sendiri kepada diri saya. Baik, kalau kita perhatikan bersama, sepertinya pengalaman itu membuat kamu mulai membentuk pikiran tertentu tentang diri kamu saat presentasi. Menurut kamu, pikiran apa yang paling sering muncul di kepala kamu sebelum maju presentasi? Biasanya kalau saya ingin presentasi, saya berpikir bilang pasti saya akan salah atau saya tidak sebagus teman-teman saya. Baik, jadi pikiran-pikiran itulah yang membuat kamu merasa takut, sehingga rasa takut ini semakin besar ya? Iya Kak. Jadi ketika kamu berpikir seperti itu, apa yang terjadi pada perasaan dan tubuhmu? Saya langsung cemas. Kadang saya itu gemetar, suara saya jadi kecil, dan saya susah fokus. Berarti rasa kurang percaya diri itu muncul bukan karena saat presentasi saja, tetapi karena pikiran negatif yang muncul sebelum kamu melakukan presentasi. Iya Kak, rasa itu memang sangat mengganggu. Biasanya apa yang kamu lakukan untuk menghadapi rasa gugup kamu saat sebelum presentasi? Biasanya saya hanya diam. Kadang saya membaca ulang-ulang materi dan berusaha untuk memahami materinya. Tetapi kalau saya itu semakin panik, saya akan melupakan materi itu. Jadi selama ini kamu berusaha untuk mengatasinya sendiri, tapi hasilnya justru membuat kamu ini semakin tegang ya? Iya Pak. Kalau boleh tanya, apakah kamu pernah merasa bahwa kamu ini sebenarnya mampu, hanya saja rasa takutmu itu terlalu besar? Iya sih, saya sebenarnya memahami materi yang akan saya presentasikan. Tapi kalau saya sudah di kelas, saya merasa seperti kehilangan kepercayaan diri saya. Baik, itu penting sekali. Artinya masalah utamanya itu bukan karena kamu tidak bisa, tetapi karena kamu merasa tidak yakin pada diri kamu sendiri saat kamu melakukan presentasi. Iya Kak, saya juga merasa seperti itu. Terima kasih ya, kamu sudah jujur menceritakan semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa rasa takut itu manusiawi. Banyak orang juga pernah merasakan hal yang sama. Di dalam Islam pun kita diajarkan bahwa manusia memang punya rasa lemah dan juga takut. Tapi kita juga diajarkan untuk berikhtiar, berani mencoba dan juga bertawakal kepada Allah. Baik Kak. Kadang kita terlalu fokus pada kegagalan sampai kita lupa bahwa Allah ini juga memberikan kita kemampuan. Bisa jadi selama ini kamu terlalu keras kepada diri kamu sendiri. Iya, saya memang sering merasa saya ini merasa kurang dibandingkan teman-teman saya. Padahal setiap orang itu punya prosesnya loh, punya proses masing-masing. Kita tidak harus langsung sempurna, tapi yang penting itu kita mau belajar dan juga mencoba serta tidak menyerah. Iya Kak. Kalau kita niatkan presentasi itu sebagai tanggung jawab dan juga usaha belajar kita, insya Allah itu akan menjadi proses yang lebih baik. Sekarang saya ingin mengajak kamu melihat langkah kecil apa yang mungkin bisa kamu lakukan supaya rasa percaya diri kamu ini perlahan meningkat. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan sebelum kamu melakukan
seri berikutnya? Mungkin saya harus latihan lebih sering. Bagus. Itu merupakan langkah yang baik. Latihan memang bisa membantu untuk membangun rasa siap. Kalau misalnya kamu merasa kurang, apakah kamu bersedia mencoba latihan di depan cermin atau latihan di depan satu atau dua teman dekat kamu? Bisa Kak, sepertinya saya harus melakukannya pelan-pelan, mungkin saya bisa. Baik. Selain itu, saat kamu presentasi, kamu tidak harus menghafal semua isi materi. Kamu bisa menyiapkan poin-poin penting atau poin utama agar kamu mudah mengingat dan juga mudah memahami materi tersebut. Iya Kak, soalnya bila saya ingin presentasi, saya itu sering panik karena saya harus ingat semua materi yang saya ingin presentasikan. Nah, itu merupakan salah satu yang bisa membuat kamu tertekan. Jadi mari kita ubah sedikit cara berpikir kamu. Kalau selama ini kamu berpikir saya pasti gagal, mari kita coba ganti menjadi saya memang gugup, tetapi saya sudah berusaha dan saya bisa menyampaikan bagian yang saya pahami. Bagaimana menurut kamu kalimat itu? Menurut saya kalimat itu lebih menenangkan sih. Bagus. Karena pikiran yang realistis bisa membantu perasaan kamu itu jadi lebih tenang. Baik, kalau kamu bersedia, kita coba latihan kecil sekarang. Anggap saja kamu sedang membuka presentasi di depan kelas. Tidak perlu panjang, cukup 1 sampai 3 kalimat saja. Baik Kak, saya mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang pentingnya komunikasi dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan kamu setelah mencoba praktik kecil? Saya masih merasa gugup Kak, tapi sedikit lebih enak karena ini cuma latihan. Bagus, saya juga melihat sebenarnya kami sudah bisa memulai dengan cukup baik. Tinggal dilatih agar lebih tenang dan juga lebih yakin. Setelah kita berbicara sejauh ini, menurut kamu apa yang paling kamu sadari tentang dirimu sendiri? Jadi hal yang paling saya sadari ternyata saya bukan benar-benar tidak bisa, tetapi saya terlalu takut dan terlalu banyak berpikir negatif sebelum saya melakukan sesuatu. Itu pemahaman yang sangat baik. Artinya ada hal yang bisa kamu ubah dan latih dalam diri kamu sendiri. Ya Kak. Lalu dari pembicaraan ini, langkah apa yang ingin kamu coba lakukan setelah ini? Saya mau mencoba seperti latihan presentasi lebih sering, berbicara di depan cermin, dan menyiapkan poin-poin inti, dan mencoba selalu berpikir positif sebelum melakukan sesuatu. Baik, itu langkah yang sangat bagus. Yang penting itu dilakukan dengan pelan-pelan tapi konsisten. Baik, dari sesi hari ini saya menangkap bahwa rasa kurang percaya diri kamu itu saat presentasi muncul karena pengalaman tidak menyenangkan sebelumnya, rasa takut dihina orang lain atau dinilai orang lain, dan pikiran negatif yang terhadap diri kamu sendiri. Namun, kamu juga sudah menyadari bahwa sebenarnya kamu ini memiliki kemampuan, hanya saja kamu perlu latihan, penguatan diri, serta pengelolaan pikiran agar lebih tenang. Saya berharap langkah-langkah kecil yang sudah kamu susun hari ini bisa membuat kamu menjadi lebih percaya diri ke depannya. Terima kasih karena sudah mau bertukar dan bercerita jujur pada hari ini. Terima kasih juga Kak, karena saya merasa sedikit lebih lega setelah berbicara hari ini. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Semoga Allah memudahkan prosesmu dan juga memberanikan
dan memberi keberanian dalam setiap langkahnya. Jadi kita akhiri sesi konseling pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.